Punya cita-cita bekerja sebagai quality assurance atau quality control di industri manufaktur otomotif? Yuk, tonton terus video ini untuk bisa mendapatkan informasi skill apa yang wajib dikuasai member Departemen Quality di industri manufaktur otomotif. Industri manufaktur otomotif menjadi salah satu sektor favorit bagi para pencari kerja di Indonesia. Ini karena gaji yang relatif lebih besar, juga pengembangan karir yang lebih baik. Sekarang, industri otomotif roda 2 maupun roda 4 berkembang dengan sangat baik. Ditandai dengan banyaknya merek-merek dari luar, seperti dari Jepang, Cina, bahkan sampai dari Vietnam dan negara-negara lainnya yang membangun pabrik di Indonesia. Peluang kerja di industri otomotif juga cukup banyak, mulai dari ATPM atau pemegang merek, industri perakitan mobil atau motor seperti Toyota, Daihatsu, atau Astra Honda Motor, atau di industri-industri pembuatan part atau komponen-komponen otomotif. Setidaknya ada 8 skill yang kalian harus kuasai bila ingin bekerja di industri manufaktur otomotif. Kalau kalian masih kuliah, fresh graduate atau job seeker, yuk persiapkan skill tersebut untuk membuat Anda layak bekerja di industri manufaktur otomotif. Skill nomor 1, Quality Management System, adalah kemampuan dalam memahami suatu standar sebagai pedoman dalam menjalankan sistem manajemen kualitas yang bertujuan memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten
dan memperbaiki proses secara terus-menerus. Quality Management System yang basic atau dasar adalah ISO 9001. Ini adalah Quality Management System yang bisa diterapkan di semua jenis industri, termasuk industri manufaktur otomotif. Terutama adalah manufaktur otomotif sebagai supplier Tier 2 atau Tier 3. Alangkah baiknya kalian mempelajari dan memahami Quality Management System khusus untuk otomotif, yaitu IATF 16949. Sistem ini dikembangkan oleh International Automotive Task Force atau IATF. Sistem ini berlaku bagi pemasok dan produsen komponen otomotif di seluruh dunia. Berikut ini adalah poin-poin penting dalam IATF 16949. 1. Fokus pencegahan defect. 2. Continuous improvement. 3. Supplier quality management. 4. Advanced product quality planning atau APQP. 5. Production Part Approval Process atau PPAP. 6. Corrective and Root Cause Analysis. 7. Customer Specific Requirement. Skill nomor 2 adalah tools dan metodologi quality. Adalah serangkaian tools dan metode yang digunakan untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kualitas, serta mengelola resiko dan meningkatkan efisiensi proses. Contohnya adalah tools dan metodologi berikut ini. FMEA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada proses atau produk dan menganalisa dampaknya. SPC adalah metode statistik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses produksi, membantu mendeteksi variasi proses sebelum terjadi produk cacat. Control Plan adalah suatu dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian proses produksi, berfungsi sebagai panduan pengendalian kualitas. XD Problem Solving adalah suatu metodologi pemecahan masalah untuk menangani masalah kualitas besar atau berulang. Kaizen, filosofi Jepang yang menekankan peningkatan berkelanjutan di semua aspek, peningkatan bertahap dan terus-menerus di tempat kerja. Dan ada banyak lagi tools dan metodologi quality yang bisa kita gunakan di industri manufaktur otomotif. Skill nomor 3, problem solving, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi efektif terhadap masalah yang dihadapi. Tahapan yang harus ada dalam problem solving adalah mengidentifikasi masalah,
menganalisa penyebab, mencari solusi, mengeksekusi solusi, dan evaluasi hasil. Metode yang bisa digunakan adalah Five Whys Analysis. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara bertanya, mengapa? Beberapa kali sampai ketemu akar penyebab masalah. Fishbone Diagram memetakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu masalah dengan kategori utama manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. PDCA, metode siklus untuk peningkatan berkelanjutan. Plan atau merencanakan, do atau melaksanakan, check atau memeriksa hasil, dan act atau mengambil tindakan korektif. DMAIC, metodologi Six Sigma untuk mengurangi variasi proses dan peningkatan kualitas produk. Tahapannya adalah define, measure, analysis, improve, dan control. Skill nomor 4. Pemahaman proses dan pengendalian kualitas. Menjadi orang quality juga harus paham tentang standar-standar proses, ya, supaya tidak dibohongin orang produksi. Adalah pengetahuan tentang pengendalian kualitas yang terdiri dari pemahaman parameter proses, alat ukur, metode inspeksi, serta analisa statistik dan penyelesaian masalah. Apa saja yang harus dipahami? Parameter proses kritis. Harus bisa memahami dengan baik parameter apa saja pada proses yang sangat berpengaruh terhadap kualitas, atau yang biasa disebut critical to quality, CTQ. Yang kedua, pengujian kualitas. Memahami dengan baik pengujian yang harus dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan kualitas. Ketiga, mengetahui jenis defek. Memahami jenis defek yang umum terjadi pada produk. Keempat, dokumentasi. Mampu mendokumentasikan bisa berbentuk prosedur, working instruction, one point lesson, dan lain-lain, yang akan berpengaruh terhadap pengendalian kualitas yang telah dilakukan. Tires. Skill nomor 5 adalah kemampuan komunikasi dan teamwork. And rear glass are installed. Skill komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan, menerima, dan menafsirkan informasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan, tertulis, maupun nonverbal. Juga memahami kapan harus banyak bicara dan kapan harus banyak mendengar. Contohnya, staff quality assurance harus banyak mendengar ketika berkomunikasi dengan customer, tetapi harus banyak berbicara ketika berkomunikasi dengan supplier. Skill teamwork adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dan harmonis
dengan orang lain menuju tujuan bersama. Aspek teamwork adalah kemampuan berkolaborasi, komunikasi efektif, saling percaya, berbagi tugas, kemampuan beradaptasi terhadap tim. Skill nomor 6 adalah kemampuan menggunakan alat ukur dan alat inspeksi. Part atau komponen otomotif termasuk ke dalam produk yang harus memiliki presisi tinggi. Jadi, sebagai tim quality harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat ukur. Alat pengukuran yang biasa digunakan adalah kaliper, mikrometer, dan CMM atau Coordinate Measuring Machine, dan banyak lagi alat ukur lainnya. Skill nomor 7 adalah kemampuan dalam menggunakan komputer. Kemampuan software komputer dasar seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint itu sangat diperlukan untuk membuat laporan, analisa data, dan membuat presentasi. Dan juga software spesifik khusus statistik seperti Minitab itu juga penting untuk kita kuasai. Skill nomor 8 adalah kemampuan atau mempunyai sifat teliti dan detail. Kemampuan untuk bekerja dengan akurasi tinggi, fokus tinggi, pengamatan tajam, dan perhatian pada hal-hal kecil yang penting dalam berbagai pekerjaan. Keterampilan ini sangat penting karena menghindari kesalahan, jamin kualitas, efisiensi dan produktivitas, keamanan. Karena kesalahan kecil bisa berdampak kepada keselamatan customer. Memecahkan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Itulah 8 skill yang wajib dikuasai oleh para job seeker dan fresh graduate yang ingin bergabung di Departemen Quality di industri otomotif. Dengan menguasai skill-skill tersebut, kalian akan memiliki keunggulan dibandingkan job seeker lainnya. Terima kasih. Like jika suka dengan video ini. Share bila berasa bermanfaat untuk diketahui teman kalian. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Salam semangat manufaktur.